Berikutnya yaitu mengkatabendakan kalimat. Ya. Ingat, ini adalah kalimat. Kalau dulu di bab 1 itu mengkatabendakan kata kerja. Kalau ini adalah mengkatabendakan kalimat. Kata benda adalah jenis kata yang memiliki fungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Dalam pola ini akan dijelaskan kata benda yang dibentuk dari sebuah kalimat, ya, baik kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Oke, kita perkenalan dulu. Yang pertama adalah kata benda yang dibentuk oleh kalimat tunggal. Apa sih kalimat tunggal itu? Kalimat tunggal adalah kalimat yang mudah dicerna dan biasanya hanya memiliki setidaknya subjek dan predikat saja. Jadi cuma satu subjek dan predikatnya gitu ya. Contoh, Kore wa Tanaka-san no jisho dewanai. Kore wa Tanaka-san no jisho dewanai. Ini bukan kamus saudara Tanaka. Oke, di sini terdapat kore itu subjeknya, lalu Tanaka-san no jisho-nya itu predikatnya ya. Nah, untuk mengkatabendakan kalimat tunggal, gunakan koto dengan rumus seperti berikut. Kalimat bentuk biasa ditambah koto, lalu ditambah partikel. Partikel ga, o, toni, dan sebagainya ya. Lalu, kata sifat na-nya dalam bentuk biasa ini bukan pakai da, tapi pakai na atau de aru. Jadi nanti na koto atau de aru koto. Hei, contoh kalimatnya. Tadi udah ada Korewa Tanaka-san no jisho dewana ya. Kita masukkan Korewa Tanaka-san no jisho dewanai koto ga wakarimashita. Korewa Tanaka-san no jisho dewanai koto ga wakarimashita. Hei, jadi artinya saya tahu bahwa ini bukan kamus saudara Tanaka. Kita artikan kotoganya ini bahwa ya. Lalu mana sih yang jadi kata benda itu? Yang jadi kata benda itu yaitu yang dari kore sampai kotoga ini nih. Ya, karena sebelum wakarimas itu kan butuh kata benda. Seperti itu. Coba kita ke contoh yang berikutnya. Sekai ju de kono manga ga yumei na atau yumei de aru koto o shiteimasu ka? Sekai ju de kono manga ga yumei na yumei de aru koto o shiteimasu ka? Artinya, apakah Anda tahu bahwa di seluruh dunia komik ini terkenal? Nah, seperti itu. Untuk yume karena kata sifat na, jadi dia pakainya na atau de aru. Tidak boleh pakai da ya. Hai, selanjutnya untuk yang kedua yaitu kata benda yang dibentuk oleh kalimat majemuk. Apa sih kalimat majemuk itu? Kalimat majemuk adalah kalimat yang rumit dan biasanya memiliki beberapa predikat, anak kalimat atau jeda gitu ya. Jadi ada anak kalimatnya atau ada jedanya atau ada predikat yang banyak gitu. Itu adalah kalimat majemuk. Nah, contoh di sini ada hatachi ni nareba dare demo kekkon dekiru. Hatachi ni nareba dare demo kekkon dekiru. Nah, di sini ada jeda ya, nareba, kemudian ada koma gitu. Nah, itu berarti menandakan bahwa dia itu adalah kalimat majemuk. Artinya kalau sudah 20 tahun siapapun bisa menikah. Tuh ya, udah 20 tahun belum? Contoh. Oh ya, rumusnya dulu. Kalimat bentuk biasa lalu ditambah to yukoto, kemudian ditambahkan partikel ga, o, dan lain-lainnya. Nah, untuk ini kata sifat na-nya atau kata bendanya itu pakai da atau de aru. Tidak boleh pakai na ya, tidak boleh pakai na. Karena ada to yukotonya. Oke, kita contohkan ke kalimat Hatachi ni nareba dare demo kekkon dekiru toいうことを初めて聞きました。Hatachi ni nareba dare demo kekkon dekiru toいうことを初めて聞きました. Saya baru pertama kali dengar bahwa jika sudah 20 tahun siapapun bisa menikah.
Nah, di sini kita tahu bahwa kata benda yang dibentuk oleh kalimat majemuknya itu yaitu dari hatachi depan ini sampai kotoo. Begitu ya. Jadi yang namanya kikimas kan butuh objek. Nah, objeknya itu tadi yang dari hatachi sampai kotoo itu. Oke, semoga bisa dimengerti.